Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Diabetasol. Kita dapat makan itu kan di besek ya, dan kita tidak makan di sana, melainkan kita dibawa di teng-teng, dan kita seru-seruan seneng gitu. Nah mungkin di situ ada kata-kata geli. Geli itu bukan berarti jijik, melainkan itu lucu gitu. Kalau saya sendiri pribadi orang Sunda ya, jadi berbicaranya lucu ya, kita seru-seruan bawa teng-tengan ini, bawa berkat ini, lucu banget gitu, seneng banget gitu, karena kita memang mau makan bareng-bareng di parkiran gitu, malah di parkiran loh kita makan gitu, bukan untuk niatan menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah diduga merugikan negara hingga 193,7 triliun. Modus membeli Pertalite RON 90 kemudian disulap menjadi Pertamax RON 92, membuat masyarakat marah dan kecewa. Masyarakat kini menjadi ragu membeli BBM RON 92 karena takut akan berdampak pada kendaraan mereka. Apa yang bisa dilakukan konsumen pengguna BBM? Kami akan membahasnya di Kabar Petang hari ini bersama saya Windy Wellingtonia dan juga Aditya Nugroho. Inilah Kabar Petang untuk Anda. Eksekusi pengosongan rumah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara berujung ricuh. Kericuhan terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara bersama petugas gabungan ingin mengeksekusi rumah. Penghuni rumah mencoba menghalangi lantaran mengklaim gugatan mereka masih berjalan di PT UN. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya penghuni rumah memilih mengosongkan barang-barang yang berada di dalam rumahnya sendiri tanpa dibantu oleh petugas. Itu Pak, itu di Kak Janto. Mana lagi? Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, gedung kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terbakar. Api yang diduga berasal dari percikan kabel listrik yang korslet kemudian menyambar spanduk dan merambat ke lantai 3 dan 4 gedung Dinas Pendidikan Sumut. Besarnya api membuat seluruh bangunan sisi kanan kantor hangus terbakar. Bahkan sejumlah material seperti kaca dan plafon sempat rubuh. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, belakangan pengguna media sosial dihebohkan dengan video viral Kepala Desa Gunung Menyan, Kabupaten Bogor, Wiwin Komalasari yang menertawakan nasi kotak usai menghadiri acara bupati yang baru dilantik. Usai dihujat, Wiwin memberikan klarifikasi bahwa tidak ada maksud untuk menghina makanan dalam acara bupati, melainkan hanya bercanda dengan rekan-rekannya. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Enggak. Aduh, seumur-umur. Aduh, mau lihat kan ini bawa berkat. Jomet. Media sosial tengah ramai dengan sosok Kepala Desa Gunung Menyat, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Wiwin Komalasari yang mengejek makanan di acara pelantikan Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Jaro Ade beberapa waktu lalu. Bawa jomet ya? Ibu bawa jomet ya? Mana jometnya mana? Dalam video tersebut, Wiwin menyebut geli dengan isi makanan kotak yang ia bawa. Bersama kades lain, ia menertawakan nasi kotak yang diterimanya. Bawa jomet ya? Geli ya? Susuran dari ini, Assalamualaikum. Aksi Wiwin Komalasari sontak menuai berbagai respon publik. Tidak sedikit warganet menyayangkan aksi Wiwin sebagai perangkat desa itu, bahkan ia juga kena tegur Bupati Bogor Rudi Susmanto. Menanggapi kontroversi yang timbul, Kades Wiwin Komalasari memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa video tersebut dibuat hanya untuk bersenang-senang dan tidak ada niat untuk menghina atau merendahkan siapapun. Kita tidak ada niatan untuk menghina ya, melainkan seru-seruan gitu. Kita dapat makan itu kan di besek ya, dan kita tidak makan di sana, melainkan kita dibawa di teng-teng dan kita seru-seruan seneng gitu. Nah, mungkin di situ ada kata-kata geli. Geli itu bukan berarti jijik, melainkan itu lucu gitu. Kalau saya sendiri pribadi orang Sunda ya, jadi berbicaranya lucu ya, kita seru-seruan bawa teng-tengan ini, bawa berkat ini, lucu banget gitu, seneng banget gitu, karena kita memang mau makan bareng-bareng di parkiran gitu. Sosok Wiwin Komalasari nampaknya tidak asing bagi warganet, khususnya warga Bogor. Wanita berusia 49 tahun itu disebut kades viral lantaran aktif bermain di media sosial. Selain nyentrik, segudang prestasi diraih, termasuk penghargaan resapan pajak didapat pemerintah desa Gunung Menyan. Ia juga dikenal ramah terhadap masyarakat sehingga beberapa kali dipilih sebagai kepala desa. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Kepala Desa Gunung Menyan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wiwin Komalasari meminta maaf setelah videonya viral di media sosial yang memicu kontroversi. Dalam video tersebut, Wiwin bersama kepala desa lainnya tertawa sambil mengomentari nasi kotak yang dibagikan dalam acara Bupati Bogor beberapa waktu lalu. Wiwin menegaskan tidak ada niat untuk menghina makanan yang disediakan dalam acara tersebut. Dengan viralnya ini ke depannya insya Allah saya akan lebih hati-hati lagi gitu, karena yang saya lontarkan omongan itu saya tidak ada niatan menghina ataupun apapun itu, tapi kadang orang lain mungkin berpikirnya jadi beda gitu, dan saya akan memperbaiki lagi, lebih baik lagi, dan saya minta maaf kalaupun itu ada yang tersinggung. Tapi di saya sendiri pribadi pun tidak ada niatan untuk menghina ataupun ketersinggungan itu sendiri.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan hasil pemilihan Bupati Serang 2024 yang diajukan tim pemenangan pasangan calon Bupati Serang nomor urut 1 Andika Hazrumi. Dengan keputusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang akan melakukan pemilihan suara ulang di semua TPS di Kabupaten Serang, Banten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilihan suara ulang di semua tempat pemungutan suara di Kabupaten Serang, Banten. Hal ini dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang, Banten dan mengabulkan gugatan pasangan calon Bupati Serang nomor urut 1 Andika Hazrumi dan Nanang Supriyatna. Untuk itu, KPU Kabupaten Serang diberikan waktu selama 60 hari sejak putusan dibacakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Saat ini KPU Serang sedang merumuskan proses pelaksanaan PSU karena menyangkut anggaran dan logistik surat suara, serta menunggu instruksi dari KPU RI maupun Provinsi Banten. Kami nanti menunggu arahan dari KPU ke Teknis untuk melaksanakan kegiatan tersebut atau PSU tersebut, karena kita diberikan waktu selama 40 hari ya, paling lambat 60 hari ya, paling lambat 60 hari harus dilaksanakan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang, Banten dan mengabulkan gugatan pasangan calon Bupati Serang nomor urut 1 Andika Hazrumi dengan Nanang Supriyatna. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membantah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ia ikut campur atau cawe-cawe untuk memenangkan istrinya Ratu Rahmatu Zakia pada Pilkada Serang 2024. Yandri menegaskan dirinya belum menjadi menteri saat menghadiri rapat kerja cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Serang 3 Oktober 2024 lalu. Saat itu, ia datang sebagai pribadi, bukan sebagai pejabat negara. Dalil yang disampaikan oleh MK itu satu tentang saya hadir di Raker APDESI Kabupaten Serang tanggal 3 Oktober 2024. Saya pastikan, sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, tanggal 3 Oktober itu saya belum menjadi Menteri Desa. Ya, karena dilantiknya tanggal 21 Oktober 2024. Jadi tanggal 3 Oktober 2024 saya diundang, bukan pihak yang mengundang para kepala desa. Saya diundang, ada bukti suratnya dan itu juga disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya diundang sebagai pihak narasumber, saya menyampaikan di situ tentang bagaimana Banten bebas korupsi, kira-kira begitu. Aksi perampokan bersenjata api di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. 5 dari 8 pelaku pun berhasil diamankan pihak kepolisian. Aksi perampokan bersenjata api yang menyasar sebuah toko kelontong di Desa Kebat 1, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan terekam CCTV. 8 orang yang datang dengan 4 sepeda motor langsung menjarah barang-barang dan harta benda istri pemilik toko yang tengah berjaga dengan anaknya. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan 5 dari 8 pelaku perampokan. Dari aksinya, para pelaku ini menggondol uang tunai di dalam laci toko serta uang dan perhiasan yang tersimpan di brankas di dalam lemari kamar dengan total kerugian ditaksir 841 juta rupiah.
Sampai di sana si para pelaku melakukan tindak kejahatan, menodong senjata api rakitan kepada salah satu korban, dan istri korban pada saat itu sedang berada di toko. Kemudian para tersangka atau dari kelompok tersangka tersebut ada yang membobol laci dan mengambil uang tunai dan rokok. Polisi turut mengamankan 3 senjata api jenis revolver berikut amunisinya, 4 unit telepon genggam, serta 4 sepeda motor dan uang tunai Rp1.500.000 sisa hasil kejahatan. Para pelaku kini terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pasca penyerangan markas kepolisian Polres Tarakan, Kalimantan Utara, sejumlah korban masih dirawat di RSUD Dr. Yusuf SK Tarakan. Kapolri pun menekankan soliditas TNI Polri tetap terjaga meskipun terjadi insiden penyerangan yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum prajurit TNI. Markas Polres Tarakan yang berada di Jalan Yosudarso nomor 10 Karangrejo, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, mendadak diserbu sekelompok orang. Suasana malam hening jadi mencekam setelah warga sekitar melihat sekelompok orang tak dikenal itu merangsek masuk ke markas kepolisian. Diperkirakan jumlahnya sekitar 20 orang. Mereka tak hanya merusak fasilitas seperti kursi, meja, dan jendela, tetapi juga mengeroyok anggota jaga di sentra pelayanan Polres. Sebanyak 5 personel Polres Tarakan mengalami luka dan telah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Yusuf SK. Menanggapi insiden penyerangan Mapolres Tarakan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa solidaritas antara TNI dan Polri tetap terjaga. Ya, saya kira Pangdam dan Kapolda sudah mengambil langkah, dan tentunya TNI dan Polri tetap solid dan kita terus bekerja sama menjaga dan mengawal negeri. Tidak ada, karena sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pangdam dan Kapolda. Dan saya kira masing-masing para komandan sudah memahami itu, dan kita tentunya sepakat dengan Panglima untuk terus menjaga dan meningkatkan soliditas yang ada. Terima kasih. Sementara Kapolda Kaltara Irjen Pol Hari Sudwiyanto dan Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha menjenguk korban sekaligus memantau penanganan medis yang diberikan. Dari hasil pertemuan, TNI dan Polri sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan profesional dan damai sehingga sinergitas antar institusi tetap terjaga. Dari Tarakan, Muhammad Tahir Fadli, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Petra Niaga periode 2018-2023 dengan menetapkan 7 tersangka. Para tersangka diduga membeli Pertalite untuk di-blending atau dioplos menjadi Pertamax sehingga menyebabkan kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Pak, sampai sahur ini, Pak. Direktur Utama PT Pertamina Petra Niaga, Rifa Siahaan, Sani Dinar, Direktur Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Agus Purwono, VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Selain itu, ada Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan Gading Ramadan, Komisaris PT Jengga Maritim. Penetapan tersangka dilakukan setelah memeriksa saksi, ahli, dan bukti dokumen yang sah. Para tersangka diduga membeli Pertalite untuk di-blending atau dioplos menjadi Pertamax.
Hasil oplosan tersebut kemudian dijual dengan harga Pertamax yang mengakibatkan kerugian negara sampai 193,7 triliun rupiah. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Yang Pak, kata-kata hari ini Pak, kata-kata hari ini Pak, kata-kata hari ini Pak. Mana Pak? Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa para tersangka mencari keuntungan yang tidak halal dan akan terus mengusut hingga tuntas. Pak, isinya pertama tuh Pak. Pak, kapan potong rambut Pak? Nah, pada intinya anjuran untuk tidak korupsi itu aja. Kalau korupsi tak sikat gitu aja. Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7, insya Allah lah nanti ke depan. Mas Keri, putranya Pak Riza ya, Pak Riza Khalid ya. Kerugian negara yang fantastis tersebut diantaranya berasal dari sejumlah komponen, antara lain kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri hingga kerugian impor minyak mentah melalui broker. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, korupsi tata kelola minyak mentah menjerat 7 tersangka, mulai dari pihak Pertamina Patraniaga dan pihak swasta. Berikut grafis para tersangka dan modus blending atau oplos yang mereka lakukan. Pemirsa, rumah milik saudagar minyak Muhammad Riza Khalid yang berlokasi di Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Plaza Asia Lantai 20 Sudirman, Jakarta digeledah oleh tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyidik menemukan 833 juta rupiah dan uang dalam bentuk dolar senilai 1.500 US dollar. Pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggeledah salah satu rumah milik Riza Khalid di Jalan Jenggala, Jakarta Selatan. Lantai 3 dari rumah Riza Khalid digeledah oleh pihak penyidik Kejaksaan Agung. Sejumlah barang bukti disita penyidik, diantaranya ada 2 CPU, uang tunai berjumlah 833 juta rupiah, 89 bundel dokumen dan pecahan uang dolar. Selain itu, penyidik menemukan 34 ordner atau map besar untuk menyimpan dokumen. Di dalamnya terdapat berbagai berkas mengenai korporasi yang bertalian dengan kegiatan impor minyak mentah,
termasuk shipping atau pengiriman. Barang lainnya yang disita adalah 89 bundel dokumen dan 2 Central Processing Unit atau CPU. Barang yang dikumpulkan ini berdasarkan hasil penggeledahan di kediaman Riza Khalid di Plaza Asia, lantai 20 Sudirman, Jakarta Selatan, dan rumahnya di Kebayoran. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar membenarkan bahwa korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga ini berlangsung dari tahun 2018 sampai 2023. Kapus Penkum menyebut pihak Pertamina Patraniaga membayar dengan nilai RON 92 padahal dalam kontrak itu di bawah oktan yang berlaku sehingga barang yang datang tidak sesuai harga yang dibayar. Ada fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik ya terkait bahwa Pertamina Patraniaga melakukan pembayaran dengan nilai RON 92 padahal di dalam kontrak itu di bawah 92, katakan RON 88. Artinya barang yang datang tidak sesuai dengan price list yang dibayar. Sudah? Nah, kami sampaikan bahwa bagaimana kelanjutan terhadap katakanlah produk kilang yang sudah diimport ini. Kan ini akan ditempatkan di tempat tertentu. Depo misalnya, storage, ya. Nah, penyidik juga sekarang sedang melakukan pendalaman. Sesungguhnya sedang melakukan pendalaman, akan berkoordinasi juga dengan ahli, ya. Tetapi karena peristiwa ini kan peristiwanya sudah lewat. Ini peristiwanya 2018-2023. Jadi yang kami sampaikan ke publik, ke media adalah fakta hukumnya. Itu. Jadi maksud kita, rekan-rekan media, supaya ini juga bisa diinformasikan, jangan seolah-olah bahwa peristiwa itu terjadi juga sekarang. Nah, ini kan bisa membahayakan di satu sisi, ya. Fakta hukumnya ini di 2018-2023 dan ini sudah selesai. Minyak ini barang habis pakai. Jadi kalau dikatakan stok 2023 itu nggak ada lagi. Pemirsa, anggota DPR mencecar PLT Dirut Pertamina Patraniaga soal isu oplosan bensin Pertalite dan Pertamax. Pertamina Patraniaga mengungkapkan tidak ada perubahan RON, namun dilakukan proses penambahan untuk meningkatkan kinerja BBM. Sejumlah anggota Komisi 12 DPR mencecar pihak Pertamina Patraniaga mengenai isu oplosan BBM Pertalite dan Pertamax. Isu ini mencuat menyusul terungkapnya kasus korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. Saya sampai tahun 2004 dan seterusnya itu pernah tidak memakai produk Pertamina, mesin dari mobil balap dan mobil biasa pun terdapat misfire. Berarti apa? Berarti terkait pengoplosan ini jangan disebut dilempar dengan Pertamina aja gitu. Jadi kita harus tahu supply chain dan pada saat pendistribusian seperti apa, pencampuran dengan RON itu seperti apa, apakah tadi sempat disampaikan oleh pimpinan dari mulai kilang ataupun impor. Saya sempat sampaikan dan saya pertanyakan, Patraniaga ini adalah wajah yang terdepan dari Pertamina. Harus dijaga itu, Pak. Pemerintahan Bapak Prabowo Subianto betul-betul sangat memperhatikan kepentingan rakyat, termasuk soal ini juga. Jadi diklarifikasi juga, jangan sampai Bapak Presiden harus mengklarifikasi soal itu. Langsung dari Pertamina harus mengklarifikasi, kebetulan itu bidangnya Pertamina Patraniaga. Patraniaga didampingi juga. PLT Dirut Pertamina Patraniaga mengungkapkan tidak ada perubahan RON pada BBM yang diterima dari terminal. Komisi 12. Nah, untuk yang di Patraniaga, kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax, kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk
yang proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Karena minyak ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga pada saat kita menerima, itu pun kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kita mempunyai lab, hasil uji lab, before loading sama after loading dan before discharge, sebelum kita bongkar. Setelah kita terima di terminal, itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di terminal-terminal Pertamina. Nah, itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU. Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Mars Ega juga menyatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Barreskrim Polri untuk melakukan sidak di SPBU. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, DPR RI memanggil PT Pertamina Patraniaga usai direktur utamanya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Kami ajak Anda bergabung bersama Iman Fajar di gedung DPR. Selamat sore Iman, apa hasil rapat DPR dan Pertamina Patraniaga? Silakan. Ya, Aditya dan juga pemirsa, mengenai hasil rapat antara Komisi 12 DPR RI dan juga sejumlah perusahaan BBM yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Pertamina Patraniaga. Setidaknya ini menghasilkan 4 kesimpulan, di mana yang pertama Komisi 12 DPR RI meminta untuk para perusahaan BBM yang tadi diundang ke Komisi 12 DPR RI ini untuk menjaga pasokan dan juga kualitas BBM untuk di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua juga Komisi 12 DPR RI meminta kepada para perusahaan swasta yang tadi juga diundang di rapat dalam Komisi 12 DPR RI ini untuk mengekspansi ataupun melakukan ekspansi bisnis di luar Pulau Jawa untuk meningkatkan pemerataan kesediaan BBM di Indonesia. Kemudian yang ketiga juga mengenai isu bahwa adanya oplosan Pertamax ini juga dibantah oleh Pertamina, di mana tadi Komisi 12 juga memahami penjelasan dari Pertamina bahwa Pertamax ini hanya ditambahkan zat aditif dan tidak merubah RON seperti isu-isu yang beredar. Kemudian yang keempat tadi juga telah disampaikan sebelumnya juga bahwa banyak sekali anggota dari Komisi 12 DPR RI ini juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sayangnya juga belum semuanya dijawab oleh pihak yang hadir di rapat yang berlangsung sekitar pukul 11 siang hingga pukul 1 siang tadi, dan Komisi 12 DPR RI meminta untuk para perusahaan ini menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Komisi 12 DPR RI paling lama 7 Maret 2025 mendatang. Dan tadi juga Pertamina menepis isu mengenai dioplosnya Pertamax dengan Pertalite, melainkan memang Pertamax ini memang diberikan zat aditif, adapun zat aditif ini ditambahkan ini sifatnya untuk menambah performa dari bahan bakar tersebut. Dan selain itu juga Pertamina menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan RON dari 90-92 ini dibutuhkan untuk adanya fasilitas blending untuk produk gasolin, di mana hal ini memang tidak tersedia dalam terminal-terminal storage di Pertamina Patraniaga, sehingga ini menipis isu dari Pertamina bahwa ada perubahan RON dari 90 ke 92 dalam kasus Pertamax yang diisukan ramai belakangan hari ini. Kemudian juga setelah rapat dengan perusahaan BBM ini tadi Komisi 12 DPR RI juga melanjutkan kegiatannya dengan Kementerian ASDM dengan agenda membahas mengenai ketersediaan BBM, listrik, dan juga gas menjelang bulan Ramadan tahun ini. Sementara itu, Aditya, kita kembali ke studio. Baik, itu tadi Pertamina menepis isu bahwa Pertamax ini dioplos. Terima kasih sekali lagi Iman Fajar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kematian Feni Ere menyisakan duka mendalam bagi keluarganya. Selain itu, penyebab kematiannya juga masih menjadi misteri. Sejumlah petunjuk yang mengarah pada pelaku terus bermunculan, termasuk bercak darah yang ditemukan di kamar korban dapat menjadi petunjuk awal untuk mengungkap kematian Feni Ere.
Penyebab kematian Feni Ere, wanita cantik kelahiran 20 Februari 1997, yang merupakan anak pertama dari pasangan Parman dan Imrawati, masih menjadi misteri. Feni dinyatakan hilang pada 25 Januari 2024, setahun lalu. Pihak keluarga secara resmi melapor ke Mapolres Palopo pada 26 Januari 2024. Setelah setahun dinyatakan hilang, Feni Ere ditemukan meninggal dunia. Kerangka Feni ditemukan warga di sekitar area wisata air terjun bawah perbatasan Palopo Toraja. Saat ini Satreskrim Polres Palopo dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan terus berupaya mengungkap dugaan kasus pembunuhan ini. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya teman dekat Feni Ere, rekan kerja, dan keluarganya. Sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi penemuan kerangka juga sudah diamankan tim lapor Polda Sulsel. Sementara bercak darah di kamar korban juga menjadi petunjuk tambahan untuk mengungkap kasus ini. Sebelumnya, warga Palopo digemparkan dengan penemuan tulang belulang manusia di sekitar area wisata air terjun Batu Dewa yang berada di wilayah perbatasan Palopo Toraja, Sulawesi Selatan. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan membawa seluruh kerangka dan barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim lapor Polda Sulawesi Selatan pun dikerahkan untuk mengautopsi kerangka, termasuk melakukan tes DNA. Meski hasil dari pemeriksaan DNA belum diumumkan, polisi dan keluarga menyepakati jika kerangka tersebut adalah Feni Ere berdasarkan ciri-ciri fisik yang sangat identik. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kepala rumah sakit atau kepala Dinkes Polda Sulsel bahwa kerangka mayat itu atau kerangka jenazah itu identik ya, dan juga keluarga yang sudah diambil DNA-nya. Setelah 10 hari proses penyelidikan, polisi memutuskan menyerahkan kerangka tersebut ke pihak keluarga, mengingat seluruh ciri-ciri kerangka sangat identik dengan almarhumah Feni, termasuk temuan aksesoris di lokasi kejadian. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Haswadi, TV One, mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari misteri penemuan kerangka perempuan di Palopo, kita sudah terhubung dengan Haswadi. Haswadi. Baik Windy dan juga pemirsa, informasi terbaru yang dapat kami kabarkan kepada Anda bahwa hari ini rencananya Polres Palopo akan melakukan pemeriksaan terhadap keluarga korban. Namun pemeriksaan itu diundur hingga waktu yang belum ditentukan. Kemudian informasi tambahan yang dapat kami kabarkan kepada Anda dan juga pemirsa bahwa saat ini Satreskrim Polres Palopo sudah berkoordinasi dengan tim Resmob Polda Sulawesi Selatan untuk segera mengungkap pelaku pembunuhan terhadap Feni Ere, salah satu karyawan showroom mobil di Palopo. Sementara keluarga korban, khususnya ibu korban, saat ini masih sangat trauma dan masih terus bersedih akibat kehilangan putrinya yang hilang sejak 1 tahun lalu. Windy. Temuan barang bukti apa saja yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian, Haswadi? Baik Windy, barang bukti yang ditemukan ada beberapa item. Yang pertama penemuan barang bukti di TKP yaitu beberapa helai rambut, kemudian sarung Bali yang digunakan untuk menyekap korban, kemudian juga ada 1 unit mobil milik korban yang ditemukan di salah satu perumahan di Makassar yang saat ini diamankan oleh tim Resmob Polda Sulawesi Selatan. Kemudian juga beberapa aksesoris korban yang dilaporkan hilang seperti handphone, kemudian koper yang diduga dibawa oleh korban saat pertama kali dilaporkan hilang. Baik, terima kasih Haswadi atas laporan Anda langsung dari Palopo, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bullion Bank atau Bank Emas pertama Indonesia hari ini. Peresmian Bank Emas sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri emas nasional. Peresmian Bullion Bank atau Bank Emas pertama di Indonesia berlangsung di Gadai Tower, Jakarta Pusat. Peresmian Bank Emas disebut sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri emas nasional. Pemerintah ingin memastikan emas yang dihasilkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Langkah ini juga untuk mendukung misi hilirisasi yang tengah dicanangkan Presiden Prabowo dalam Astacita Kabinet Merah Putih. 80 tahun kita merdeka, dengan bangga
Pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai hari ini. Saya faham bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, lebih dari 4 tahun. Takdir saya bahwa saya yang resmikan. Tadi dikatakan sekarang produksi kita sudah naik dari 100 ton setahun, sekarang udah menjadi 160 ton setahun, ya. Dan sekarang kita perbaiki ekosistem pelayanan. Kita harapkan ini akan mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan-cadangan emas kita. Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita. Ya. Kalau tidak salah bisa menambah 245 triliun. Kemudian akan membuka lapangan kerja 1,8 juta baru, memperluas devisa, membantu menghemat devisa negara, karena dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar negeri. Untuk memasukkan Sebelumnya Presiden Prabowo menyampaikan pembentukan Bank Emas di Indonesia karena komoditas hasil tambang khususnya emas yang selama ini masih berbentuk material mentah langsung diekspor karena tidak ada penyimpanan khusus emas di dalam negeri. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memberikan pengarahan di hadapan 493 kepala daerah di kegiatan retret kepala daerah Magelang, Jawa Tengah. Pengarahan ini meliputi implementasi Asta Cita di tiap daerah selama 5 tahun ke depan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan di ruang Sudirman di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Selama 2 jam, Wapres menyampaikan mengenai sejumlah rencana jangka panjang pemerintah pusat yang dinilai perlu diimplementasikan di daerah. Di antaranya penanganan stunting hingga program prioritas lain seperti makan bergizi gratis atau MBG, termasuk mengenai rantai distribusi ke berbagai wilayah. Jadi beliau sampaikan tadi titip untuk mengawal program Presiden, dan beliau sampaikan jangan ada yang absen ketika arahan Presiden. Semua diminta hadir ketika arahan Presiden dan betul-betul menitipkan agar semua mengawal Asta Cita. Tak hanya MBG dan stunting, Wapres Gibran juga disebut turut mendorong digitalisasi layanan birokrasi hingga transformasi dan pencegahan korupsi di level pemerintahan daerah. Sesi siang tadi juga terdapat sejumlah kepala daerah yang disebut menyampaikan keluhan dan masukan kepada Gibran terkait pengembangan di daerah masing-masing. Dan beliau tetap mengisi, tapi waktunya diundur besok karena hari ini rapat dengan Pak Presiden. Pak Luhut juga fix hari ini ya Pak? Ya, beliau sudah WA langsung ke saya, beliau akan hadir. Ini sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Saya tahu bahwa pengalaman panjang beliau ya, beliau memahami banyak hal, saya kira perlu jadi masukan kepala daerah. Ya. Selain Wapres, pembekalan hari ini di depan 493 kepala daerah diisi pemateri oleh sejumlah menteri seperti Menteri HAM Natalius Pigai dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Yohanes Leonardo dari Martin TV One mengabarkan.
Lantas apa perkembangan terbaru dari retret di Magelang hari ke-6? Sudah ada rekan Budi Zulkifli. Budi, apa saja pembekalan yang diberikan oleh Wapres Gibran pada kepala daerah hari ini? Silakan. Ya Windy, sejumlah materi memang hari ini sejak pagi tadi diterima oleh para kepala daerah yang mengikuti pelaksanaan retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini. Dan dari sejumlah pemateri yang hadir memberikan pembekalan para kepala daerah ini, salah satunya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang tadi tiba di Akademi Militer Magelang pada pukul 10 pagi dan kemudian langsung memberikan pembekalan kepada para kepala daerah yang hadir dalam retret ini. Gibran tadi dalam penyampaian yang disampaikan di Akademi Militer ini berlangsung sekitar 1 jam dari pukul 10 hingga pukul 11 siang, di mana secara umum dari keterangan yang kami terima dari pihak penyelenggara, secara umum Wakil Presiden tadi dalam pemaparan lebih banyak berdiskusi dengan kepala daerah, menanyakan kepada para kepala daerah mengenai apa kesalahan yang dihadapi oleh daerahnya masing-masing. Kemudian selain itu juga Gibran mengundang para kepala daerah yang dianggap sukses dalam menangani sejumlah masalah di daerahnya untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi tips dengan kepala daerah yang lainnya. Secara umum tadi Wakil Presiden juga menekankan beberapa hal, yaitu terutama tentang asta cita dari pemerintahan Prabowo Gibran, kemudian juga tentang program-program unggulan seperti makan bergizi gratis, lalu kemudian upaya menurunkan angka stunting dan juga program cek kesehatan gratis. Gibran juga dalam penyampaian kepada para kepala daerah meminta agar pada pengarahan yang nantinya akan disampaikan oleh Presiden, seluruh kepala daerah bisa hadir untuk bisa mendengarkan langsung pengarahan yang akan disampaikan oleh Presiden. Hari ini rencananya agenda kegiatan di Akademi Militer Magelang ini akan berlangsung sampai pukul 20.00 dan pemateri terakhir yang tadi sudah menyampaikan materinya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Seperti itu yang bisa kami kabarkan petang ini dari Akademi Militer Magelang. Kita kembali ke Jakarta. Budi Zulkifli mengabarkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih. Pemirsa, 2 orang pelaku pembunuh gadis yang ditemukan tewas terbungkus karung beberapa hari lalu di kawasan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui motif pembunuhan. Pada tanggal 19 Februari 2025, warga digegerkan dengan penemuan jenazah seorang gadis berusia 15 tahun yang terbungkus karung di tepi jalan Ladang, Kota Jorong, Kecamatan Sungai Tarap, Sumatera Barat. Warga pun langsung melaporkan penemuan ini ke BPBD Tanah Datar. Personel BPBD Tanah Datar langsung mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil visum menyatakan ada bekas cekikan di leher korban. Sementara pihak keluarga juga mengaku korban pernah diancam oleh orang tak dikenal. Orang tua korban pun tak menyangka harus kehilangan putri tercintanya untuk selama-lamanya. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Cinta dimasukkan ke liang lahat untuk dimakamkan di dekat rumah neneknya di kawasan Sumaniak, Kecamatan Salimpawang. Polisi pun bergerak cepat. Pihak kepolisian menangkap 1 orang pelaku di wilayah hukum Polres Tanah Datar, sedangkan 1 pria lainnya yang merupakan pelaku utama berinisial NV diamankan Polres Langsa, Provinsi Aceh. Menurut keterangan polisi, peran dari pelaku masing-masing yakni 1 orang yang menjemput korban dan 1 lagi merupakan pelaku utama yang bekerja sebagai buruh harian sebagai otak pembunuhan dan pemerkosaan. Kita sudah berhasil mengungkapkan misteri dari permasalahan atau perkara pembunuhan ini. Kita sudah berhasil mengidentikan sepeda motor. Selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap 1 orang dan diketahui ternyata yang 1 orang ini adalah
bekerja sama dengan satu orang lagi. Polisi masih mendalami kasus tersebut serta mengungkap motif di balik pembunuhan. Tim TV One mengabarkan. Modus termasuk yang saya katakan RON 90 ya, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian di blending ya kan, dioplos, dicampur. Nah, ini nanti seperti apa teman-teman jurnalis sabar ya. Menanggapi isu yang saat ini berkembang di masyarakat, di warganet dan di media, kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. 4 orang diantaranya petinggi anak perusahaan PT Pertamina. Adapun nilai kerugian negara diperkirakan mencapai 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan 4 petinggi anak perusahaan PT Pertamina sebagai tersangka. 3 orang lainnya yang merupakan pihak swasta juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Para tersangka diduga melakukan pemufakatan jahat dengan mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian negara ekspor minyak mentah dalam negeri. Jadi ekspor minyak mentah dari dalam negeri yang tadi malam saya sampaikan bagian dari K3 ya, K3S. Kemudian yang kedua, kerugian negara akibat impor minyak mentah melalui demut atau broker. Jadi pada saat yang sama bagian K3S itu dijual ke luar negeri dengan alasan harganya tidak masuk HPS, ya, melebihi HPS, kualitasnya tidak sama, tapi pada saat yang sama, waktu yang sama, justru Pertamina mengimpor minyak mentah dari luar negeri yang harganya 3 kali lipat lebih tinggi daripada minyak mentah yang diekspor. Yang ketiga, kerugian bahan bakar minyak melalui demut atau broker, ya, impor BBM, kilang minyak jadi. Kejaksaan Agung juga mendapati modus manipulasi bahan bakar RON 90 yang dipasarkan menjadi RON 92. Modus termasuk yang saya katakan RON 90 ya, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian di blending ya kan, dioplos, dicampur. Nah, ini nanti seperti apa teman-teman jurnalis sabar. Terkait kasus ini, VP Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso menyatakan, Pertamina akan menghormati Kejaksaan Agung dan siap bekerja sama dengan aparat berwenang. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar. Sementara ketujuh tersangka ditahan 20 hari mendatang mulai 24 Februari 2025. Penyidik masih terus mendalami kasus ini termasuk menelusuri aliran dana dan dugaan keterlibatan pihak lain. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, PLT Dirut Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra menyatakan Pertalite dan Pertamax yang dijual di SPBU telah sesuai dengan spesifikasinya. Memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek.
dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang kita tambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih, dan juga untuk performansi akselerasi sehingga kepada konsumen diharapkan dia juga merasa lebih ringan dalam berkendara. Jadi tidak betul bahwa untuk Pertamax ini adalah produk oplosan, karena kita tidak melakukan hal tersebut. Dan tadi juga kami jelaskan bahwa di terminal-terminal storage di Pertamina Patraniaga tidak terdapat fasilitas blending untuk produk gasolin. Yang ada adalah fasilitas penambahan aditif dan pewarna. Nah, ini menjadi salah satu hal yang ingin kami konfirmasi. Dan di dalam pelayanan kepada masyarakat ini, Pertamina dan badan usaha lain itu diawasi oleh pemerintah. Baik secara distribusi diawasi oleh BPH Migas, secara kualitas juga diawasi oleh Lemigas. Dan itu dilakukan sampling secara rutin oleh pihak independen. Menjawab keresahan masyarakat ini, apakah kemudian ada celah oknum untuk memanfaatkan hal yang dikhawatirkan masyarakat soal terjadinya oplosan itu? Saya rasa kami menghimbau kepada masyarakat untuk membeli BBM itu di SPBU. Karena kalau di SPBU tentu kualitasnya lebih terjamin. Kalau di luar SPBU kami tidak bisa menjamin. Kalau di SPBU kami jamin, khusus SPBU Pertamina kami jamin kualitasnya. Pemirsa, setelah Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak pada PT Pertamina periode 2018-2023, produk Pertamina jenis RON 90 dan RON 92 pun turut terbawa-bawa. Pasalnya dari sejumlah modus yang dipaparkan Kejaksaan Agung, salah satu modusnya adalah memanipulasi bahan bakar RON 90 yang dipasarkan menjadi RON 92. Tentu saja publik bereaksi dan pihak Pertamina pun dengan tegas membantah adanya pengoplosan BBM. Bagaimana kasus ini dipandang dari sisi konsumen? Kita akan berbincang dengan pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Sudah ada Ibu Indah Sukmaningsi yang saat ini sudah berada di studio. Selamat sore Ibu Indah. Sore. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Kabar Petang. Ibu Indah, kita ketahui bahwa tadi kita juga sama-sama sudah mendengarkan Pertamina telah membantah bahwa terjadinya pengoplosan. Tapi ada pula kasus yang menyeret petinggi dari anak perusahaan Pertamina ini yang juga membuat gaduh di masyarakat. Bagaimana ini menyikapinya? Ya, tidak hanya bisa disampaikan. Konsumen itu butuh bukti. Nah, Ditjen Migas itu bertugas biasanya sesudah membuat produk ini sampai ke pasaran, itu dites duluan. Jadi ada pengetesan pra-pasar sebelum di pasar, dan kemudian ketika di pasar diambil sampling lagi. Jadi tidak hanya mengatakan tidak ada aman, ya enggak lah zaman sekarang. Yang ketiga adalah sesudah di pasar. Itu tolong dituliskan dan kemudian dibuktikan kepada masyarakat. Ditjen Migas harus menyampaikan, karena itu yang menenteramkan masyarakat, tidak terjadi oh pantesan mobil saya dulu rusak begini. Enggak, kalau kemudian ini disampaikan. Jadi kebukti bahwa perlakuan itu dilakukan, artinya bisnis proses yang dimiliki Pertamina. Kurang apa sih namanya Pertamina itu udah satu BUMN yang begitu sangat dipercaya gitu. Nah, pasti punya catatan bisnis proses ketika barang itu sampai di pasaran, apa yang mereka lakukan untuk menenteramkan masyarakat. Jadi perlu nggak Pertamina ini melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap kualitas? Ditjen Migas pastinya harus begitu, karena dalilnya sebelum produk itu ke pasaran dicek dulu. Nah, itu coba disampaikan ke masyarakat tahun 2004, tahun 2003. Ini loh yang saya cek setiap bulan, nggak ada tuh yang namanya oplosan dan sebagainya. Itu yang kemudian perlu. Jadi tidak hanya dengan kata-kata, tapi itu dipublikasi. Untuk kemudian menunjukkan bahwa memang bukan barang oplosan. Baik. Lantas sebenarnya bagaimana meyakinkan? Karena meskipun sudah ada langkah-langkah tersebut, belum tentu masyarakat bisa yakin. Ya, tentu mengundanglah mulut-mulut besar kayak ILKI siapa-siapa untuk kemudian menyampaikan, ya saya menyaksikan. Kan mereka tahu gitu bahwa ini sudah memilih profesi sebagai pembela konsumen. Jadi iya betul, iya tapi kurang, iya itu yang diperlukan. Untuk lebih memantapkan konsumen ketika dia menggunakan produk dan tidak dirugikan.
Baik, lalu apa yang perlu diwaspadai masyarakat saat ini ketika harus membeli BBM jenis Pertamax? Ya, kalau kemudian segera disampaikan ini adalah kelalaian birokrasi dan ketidakpedulian pelaku usaha BUMN gitu, dan kemudian tapi bukti menyatakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Migas bahwa rangkaian produk itu diuji secara tiap hari, bukan tiap hari, maksud saya satu produk sebelum dilempar selalu ada hasil uji dan hasil ujinya ini. Siapakah pihak-pihak yang sebenarnya harus bertanggung jawab, Bu? Ya penjual pastinya Pertamina bertanggung jawab paling utama. Dan kemudian petugas yang kemudian memastikan bahwa produk ini benar itu juga bertanggung jawab. Ya kan? Ya Ditjen Migas itu yang seharusnya menyampaikan hal-hal yang kemudian berkaitan dengan pengujian produk sebelum dilempar ke pasaran. Baik, lalu upaya dari YLKI sendiri untuk melindungi konsumen seperti apa ketika sudah muncul nih mencuat kasus ini? Iya, itu yang kemudian kita kepingin mendapatkan data dari Ditjen Migas dengan upaya-upaya yang dia lakukan untuk mengecek produk sebelum sampai tangan di konsumen itu ini ada dan dilakukan dan tidak menunjukkan hal seperti yang disampaikan Pak PLT Dirut tadi. Pengawasan itu selama ini dilakukan tidak oleh YLKI atau ya, karena kalau kemudian tidak ada keresahan dan kemudian ya oke, jadi tidak ada, tapi kemudian muncul ini, nah kita minta ke Ditjen Migas untuk menyampaikan data-data pengujian tentang produk sebelum dilempar ke pasaran, seperti apa hasilnya. Baik, dengan adanya kasus ini apakah sudah juga ada pengaduan dari masyarakat pengguna Pertamax ke YLKI saat ini? Mereka menanyakan apakah itu betul oplosan, dan YLKI sedang menjanjikan kepada mereka menghubungi Ditjen Migas untuk memberikan data pengambilan sampel sebelum satu produk dilempar ke pasaran dan digunakan oleh publik. Ya. Jika memang terbukti, ini kan juga membutuhkan langkah-langkah yang tidak sedikit. Ada prosesnya yang panjang, namun jika memang terbukti terjadi pengoplosan ataupun Pertalite yang disulap menjadi Pertamax, aturan apa yang dilanggar? Ya itu sudah penegak hukum ya. Kalau kemudian kriminal dan sengaja ada dan itu ditemukan, penegak hukum jalan. Karena itu adalah urusannya polisi, kriminalisasi, bukan YLKI. Tapi yang dituntut YLKI adalah produk harus ketika dilempar ke pasaran itu harus memenuhi ini dan jalan bisnis prosesnya betul. Jadi karena persengketaan konsumen itu selalu terjadinya 4 hal itu. Yang pertama adalah soal product knowledge. Konsumen ngerti nggak nih dengan produk yang dijual dan lewat mana. Yang kedua adalah bisnis proses. Yang ketiga infrastruktur. Tadi disampaikan Bapak Direktur sudah benar PLT, jangan membeli sembarangan. Menjeli harus di sini. Nah itu infrastruktur sudah disediakan untuk mengamankan Anda tidak salah pilih. Yang terakhir nggak penting lah, kurang senyum atau judes yang menjualin gitu, nggak begitu. Tapi 3 yang pertama, product knowledge harus jelas, bisnis proses ada dan saya boleh lihat YLKI bagaimana dia mengeluarkan produk itu sebelum dikonsumsi. YLKI dilihat dan kemudian kita akan berdiri, bagaimanapun kita juga harus membela BUMN gitu. Tapi BUMN yang benar, kalau BUMN yang nggak benar kayak oplosan, wah itu ICW atau polisi sana kalau itu kriminal. Oplos itu kriminal, pekerjaan yang tidak harus begitu. Baik, lalu untuk meredakan kepanikan dan keributan masyarakat soal Pertamax yang dioplos ini seperti apa? Ya itu tadi saya mengatakan bahwa YLKI segera akan menghubungi Ditjen Migas untuk meminta dan memastikan bahwa apa itu dilakukan dengan betul pada tanggal sekian, dites dan setiap kali produk selalu diproduksi untuk keamanan masyarakat. Baik. Terima kasih ibunya bersama kami di Kabar Petang. Sukses semoga. Tersangka Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan perdana usai ditahan di Rutan Negara kelas 1 Jakarta Timur oleh KPK. Mengenakan rompi berwarna oranye, Hasto mengaku sehat dan masih dalam semangat juang yang sama. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang berstatus sebagai tersangka suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku menjalani pemeriksaan perdana Rabu siang. Hasto ditahan di Rutan Negara kelas 1 Jakarta Timur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekjen PDIP ini hadir di KPK sekitar pukul 12 siang mengenakan rompi tahanan KPK dan tangan diborgol.
Hasto menyampaikan bahwa selama dirinya ditahan usai menjadi tersangka KPK, mendapatkan penerimaan dari penghuni rutan lainnya. Ketika saya pertama melihat teman-teman olahraga rasanya kurang semangat, maka kemudian saya ajarkan untuk berolahraga bersama sambil menyanyikan lagu-lagu wajib. Maka lagu Maju Tak Gentar, kemudian Pancasila, Garuda Pancasila, semua lagu-lagu wajib kami nyanyikan secara bersama-sama. Bahkan sekarang setiap pagi kalau mendengarkan lagu Indonesia Raya, semua berdiri dengan sikap sempurna untuk menggelorakan semangat kebangsaan bahwa Republik Indonesia ini dibangun dengan cita-cita memperjuangkan keadilan yang sejati berdasarkan Pancasila. Hasto juga berpesan untuk seluruh kader PDI Perjuangan dan simpatisan untuk tetap menjaga semangat juang dan menjaga Ketua Umum PDI Perjuangan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Kemanusiaan, kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Karena itulah kepada seluruh kader-kader PDI Perjuangan, seluruh simpatisan dan anggota, pesan saya tetap tenang. Jaga seluruh semangat juang, jaga Ibu Megawati Soekarno Putri, marwahnya dari mereka yang ingin mengaduk-aduk PDI Perjuangan. Tetap semangat dan merdeka, mohon doa restunya dari seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan pasti akan menang. Merdeka! Terima kasih. Sementara itu, juru bicara PDI Perjuangan Ahmad Basara menjelaskan lebih lanjut pandangan dan sikap partai terhadap penahanan sekjennya, Hasto Kristianto. Saya ingin menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dalam pandangan hukum dan pandangan politik DPP PDI Perjuangan, masalah yang dihadapi oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan, Dr. Hasto Kristianto, adalah masalah yang menimpa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena jabatan yang melekat dalam diri Dr. Hasto Kristianto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Tentulah penahanan seorang Sekjen partai menjadi masalah serius bagi partai kami. Dan itu kami asumsikan bukan semata-mata sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebuah peristiwa politik. Dari Jakarta, Atika Harahap, Ziko Fernando, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan menarik saat berpidato penutupan pada Kongres Partai Demokrat. Presiden Prabowo menyebut potensi persaingan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden. Seluruh undangan dan kader Partai Demokrat dari Sabang. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Kongres Partai Demokrat di Jakarta. Presiden Prabowo menyebut adanya potensi kompetisi di Pilpres di masa depan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mas AHY sekarang 45 ya? 46 plus 25, 46. Apa? Baru 69. Siapa tahu? Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat juga dihadiri para Menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga tinggi negara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, PDI Perjuangan angkat suara soal isu terganggunya hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. Isu hubungan Prabowo Mega mencuat menyusul surat edaran Megawati agar kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret di Akmil Magelang. Surat edaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret sempat memicu spekulasi soal hubungan Presiden Prabowo dan Megawati. Juru bicara PDIP Ahmad Basara menyebut hubungan keduanya baik-baik saja. Basara justru menyebut ada pihak yang ingin hubungan Prabowo Megawati terganggu. Sesungguhnya hal itu memberikan pesan bahwa posisi PDI Perjuangan sampai dengan hari ini, kita tidak merasa memiliki persoalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bu Mega dalam berbagai kesempatan sering memberikan penjelasan dan penegasan bahwa beliau punya hubungan pribadi yang sangat panjang dan sangat baik, dan itu menjadi dasar bagi kedua beliau untuk terus menjalin komunikasi satu sama lain di antara mereka berdua. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini, hubungan Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Prabowo Subianto tetap baik-baik saja, meskipun kami menyadari dan merasakan ada pihak-pihak yang tidak ingin Ibu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja. Tapi insya Allah Pak Prabowo sudah mengetahui situasi ini, sehingga kami harapkan beliau juga dapat mengambil langkah-langkah untuk tetap menjaga hubungan baiknya dengan sahabat beliau, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang juga menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Basara juga menekankan jika Ketua Umum Megawati tak pernah melarang kepala daerah ikut retret di Akmil Magelang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menghadapi kenyataan ditahan KPK sejak 20 Februari lalu selama 20 hari ke depan. Di saat Hasto mulai menjalani proses hukum, mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan justru telah mendapat pembebasan bersyarat. Wahyu bebas bersyarat usai menjalani masa tahanan 3 tahun 9 bulan dari vonis 7 tahun penjara. Sementara mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli juga telah diperiksa sebagai saksi. Seperti apa proses hukum selanjutnya? Selengkapnya dalam Benang Merah, Hasto ditahan, Masiku buron, Wahyu Setiawan bebas bersyarat. Penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Februari 2025 menjadi pukulan telak bagi Partai Banteng Moncong Putih. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku yang masih buron. Alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan, ya, juga termasuk juga nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen, dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik. Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar KPK pada 8 Januari 2020. Saat itu, tim KPK memburu sejumlah pihak yang diduga terlibat suap kepada Komisioner KPU terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku. Dalam kasus ini, Harun Masiku mengupayakan dirinya menjadi pengganti Nazarudin Kemas, caleg DPR RI terpilih dari PDIP yang meninggal dunia pada Maret 2019.
Posisi Nazarudin semestinya digantikan oleh Rizky Aprilia yang menempati posisi kedua di Pileg 2019 Dapil 1 Sumatera Selatan. Namun, PDIP justru mengajukan Harun Masiku yang menempati posisi ke-6. Harun diajukan sebagai pengganti Nazarudin melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. PDIP bahkan sempat mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung dan menyurati KPU agar melantik Harun. Namun, KPU bersikukuh dengan keputusan untuk melantik Rizky Aprilia karena Harun dianggap tidak memenuhi syarat untuk menggantikan Nazarudin Kimas. Dalam OTT pada tahun 2020, KPK berhasil menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah di tempat terpisah. Saat itu, KPK sebenarnya hendak menangkap Hasto dan Harun Masiku, namun keduanya lolos. Hasto bahkan disebut turut terlibat dalam menggagalkan OTT KPK tersebut. Meski sempat menjadi target KPK, nama Hasto tidak muncul dalam putusan persidangan Tio, Saiful Bahri, maupun Wahyu yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Setelah hari-hari itu, Hasto tetap menjalankan kegiatan politik dengan posisinya sebagai sekjen partai pemenang pemilu. Sementara itu, Harun yang lolos dari target KPK masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia terus menjadi buron dan tidak kunjung ditangkap hingga hari ini atau sekitar 5 tahun dari peristiwa OTT KPK itu. Alih-alih memaksimalkan sumber daya untuk memburu Harun, Ketua KPK saat itu, Firly Bahuri, justru mengganti semua penyidik yang menangani kasus itu. Firly bahkan memulangkan Kepala Satuan Tugas Penyidikan yang memburu Harun, Rosa Purwobekti, ke Mabes Polri. Isu pencarian Harun Masiku pun meredup. Meski demikian, sejumlah pihak memandang isu itu kerap muncul menjelang tahun-tahun politik. Setelah Rosa dikembalikan ke KPK, pencarian Harun Masiku kembali berlanjut. Tim penyidik bahkan sempat mengendus keberadaan Harun di luar negeri. KPK kembali gencar menangani kasus Harun Masiku. Penyidik memanggil sejumlah saksi yang dinilai terkait dengan Harun Masiku. Tidak hanya itu, Wahyu Setiawan hingga Tio yang sudah berstatus terpidana juga turut dipanggil penyidik KPK. Beberapa waktu kemudian, pada 10 Juni 2024, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa sebagai saksi. Ia pun memenuhi panggilan itu. Saat itu, staf Hasto bernama Kusnadi digeledah KPK. Buku catatan dan ponsel milik Kusnadi dan Hasto pun disita. Kasus ini pun kembali bergulir. KPK bahkan turut memanggil mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli. Yasona Lauli adalah politisi PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM selama 2 periode, antara tahun 2014 hingga tahun 2019 dan tahun 2019 hingga tahun 2024. Yasona diperiksa oleh KPK pada penghujung tahun 2024. 18 Desember 2024, Yasona diperiksa sebagai saksi. Ketika itu, Yasona mengatakan materi pemeriksaan seputar aktivitas dirinya menjabat sebagai Ketua DPP PDIP dan semasa menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Dalam pemeriksaan itu, Yasona juga menjelaskan sikapnya pada saat menjadi Menteri Hukum dan HAM yang tidak mendeteksi Harun Masiku yang telah melintas masuk ke Indonesia dari Singapura. Surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri apa segala macam, SK DPP, SK. Biasalah itu formalitas, tapi inti pokoknya sebagai Ketua DPP, ya sebagai Ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung, ya karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya, 57, kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda.
Sangat profesional, ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP, ya, kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Beberapa hari setelah pemeriksaan itu, KPK mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 24 Desember 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap Hasto Kristianto dan Yasona Lauli. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut diajukan penyidik karena keberadaan mereka dibutuhkan selama proses penyidikan perkara yang melibatkan Harun Masiku. Pencekalan ini berlaku selama 6 bulan. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto dan Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka pada 23 Desember 2024. Mereka ditetapkan sebagai tersangka suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Pemirsa, usai diperbolehkan manggung kembali, grup band Sukatani tampil menggebrak saat konser di Sleman, Yogyakarta pada Selasa malam. Ribuan penonton membadati lokasi konser sebagai bentuk dukungan dan solidaritas untuk grup band punk asal Purbalingga tersebut. Pasca menuai kontroversi, usai lagu Bayar-Bayarnya dinilai menyinggung institusi Polri, band punk asal Purbalingga Sukatani diperbolehkan manggung lagi. Band Sukatani pun tampil menggebrak saat konser di Ultra Cafe Ngaglik, Yogyakarta pada Selasa malam. Band Sukatani tampil selama 45 menit dengan membawakan lagu-lagu yang menjadi hitsnya. Namun lagu Bayar yang berisi kritikan kepada polisi tidak dimainkan. Penonton yang hadir sangat antusias, dari kapasitas 600 orang terisi 2 kali lipat. Sementara menyoal pemecatan vokalis band Sukatani Novi Citra Indriati sebagai guru SD, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti buka suara. Dirinya menyebut kasus guru Novi dengan sekolah tempatnya mengajar sudah selesai. Vokalis band Sukatani itu juga sudah bertemu dengan pihak yayasan sekolah. Dari pertemuan tersebut, guru Novi diberi pilihan antara kembali mengajar atau memilih karir di tempat lain. Namun, Abdul Mukti tidak mengetahui secara pasti alasan pemecatan Novi sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Banjarnegara. Abdul Mukti menjamin kebebasan berekspresi semua warga negara karena dijamin undang-undang. Tadi masalahnya sudah selesai. Sudah selesai berarti, Pak? Masalah sudah selesai. Jadi sudah ada pertemuan antara Ibu Novi dengan Ketua Yayasan. Juga ada jalan keluar. Bu Novi diberi opsi. Kalau mau mengajar lagi dipersilahkan, tapi kalau mau memilih karir tempat lain juga dipersilahkan. Tapi itu dipastikan bukan dipecat karena lagu yang mereka... kalau itu saya tidak tahu. Vokalis band Sukatani Novi Citra Indriati dipecat dari profesinya sebagai guru usai lagunya bersama bandnya berjudul Bayar viral dan memantik kontroversi. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarno, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Yapto hadir didampingi kuasa hukumnya. Setelah 7 jam diperiksa sekitar pukul 5, Yapto selesai menjalani pemeriksaan dan meninggalkan gedung KPK. Sebelumnya KPK juga telah menggeledah rumah Yapto dan menyita 11 unit mobil hingga uang senilai 56 miliar rupiah. 11 mobil itu dijelaskan oleh siapa, Pak? Penyidik aja ke penyidik. Jalan sana, Pak. Gini, Pak. Tapi mobil udah beli lama atau baru aja, Pak? Ya. Kalau mobil, Pak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Kabar Petang. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam bersama Ken Ane dan Tiara Harahap. Saya Aditya Nugroho. Dan saya Windy Wellington, ya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh
Diabetasol